Ternyata Opposite cuma ceker dan pengecut. Telkomsel harus menjelaskan dugaan kebocoran data. Yang saya sangat sesalkan dan sangat geram terhadap akun @opposite6891 adalah menggunakan foto Malcolm ke-10 sebagai foto profilnya. Malcolm ke-10 dan pemilik akun Opposite jelas sangat bertolak belakang secara fundamental. Malcolm ke-10 adalah pemberani dan berjuang keras menentang diskriminasi yang dilakukan oleh kulit putih kepada kulit hitam di Amerika. Perjuangan Malcolm ke-10 tidaklah mudah dan manja, dan tentu saja mengalami masa-masa pahit atau bahkan perlakuan kasar hingga ancaman pembunuhan, dan meski pada akhirnya Malcolm ke-10 pun dibunuh. Tetapi, segala ancaman tidak membuatnya takut, justru sangat pemberani, dan tentu saja Malcolm ke-10 paham arti mati syahid, atau gugur karena memperjuangkan kebenaran atau hak asasi manusia. Malcolm menjadi Muslim karena tertarik dengan ajaran hak-hak asasi manusia dalam Islam, yaitu bahwa semua manusia setara kecuali ketakwaannya. Sepulang ritual haji, Malcolm menyaksikan semua manusia benar-benar bercampur dalam ritual itu, kulit hitam, putih, sawo matang, pokoknya semua suku bangsa dan ras manapun, memakai kain iram yang modelnya sama. Putih-putih. Nah, bagaimana dengan pemilik akun Opposite yang begitu pede memasang foto pejuang HAM Malcolm ke-10? Apakah dia pemberani seperti Malcolm ke-10? Setelah menampilkan data Denny Siregar, Opposite saat itu merasa menang dan bangga. Pasalnya dia akan bergaya hacker handal, lalu penggemarnya pun memberikan pujian-pujian setinggi langit. Padahal belakangan ada dugaan orang dalam Telkomsel yang membocorkan data Denny Siregar. Nah, karena saking dungunya orang dalam dan Opposite ini, menampilkan data Denny Siregar lengkap dengan background-nya, yang notabene adalah konsol atau semacam terminal sistem. Dan itu tidak sembarang orang bisa masuk ke situ, hanya orang penting dan punya kunci khusus. Akhirnya kelakuan si Opposite makin blunder, dan tentu saja membuat kewalahan pihak Telkomsel. Dugaan orang dalam itu pun terus dipertanyakan. Bahkan diadakan rapat khusus secara intern. Kabarnya identitas dugaan orang dalam itu sudah diketahui. Dan ternyata, jabatannya sangat strategis, sehingga wajib berhati-hati mengeluarkan keputusan. Meski begitu, rasa-rasanya tidak ada keputusan yang tepat kecuali mengakui bahwa memang terjadi penyalahgunaan. Mungkin besok atau hari Jumat, Denny Siregar dan tim kuasa hukumnya akan melaporkan dugaan kebocoran data ini. Sampai saat ini Telkomsel belum mengeluarkan pernyataan resmi. Apakah Telkomsel punya ide lain demi bisa melindungi orang dalam ini? Atau Telkomsel menawarkan mediasi dengan tim Denny Siregar? Semoga kebenaran selalu diperjuangkan oleh Denny, dan memang butuh perjuangan yang tidak mudah. Bahkan misalnya kalau ternyata terjadi persidangan, mungkin waktunya lama dan menguras tenaga. Tapi itulah perjuangan, demi Indonesia. Saran gratis yang bagus itu adalah orang yang diduga membocorkan data itu lalu memberikannya kepada si Opposite harus diserahkan dan diproses secara hukum. Karena Telkomsel ini perusahaan yang sudah memiliki pelanggan luar biasa, sehingga jangan sampai kasus seperti ini malah mempengaruhi semuanya. Telkomsel memang sudah harus bersih-bersih dari paham-paham yang berideologi kadrun. Agar perusahaan ini benar-benar memberikan manfaat besar yang tidak merugikan rakyat dengan berbagai promo yang membingungkan. Opposite yang katanya hacker ternyata pengecut. Akhirnya cuma ceker. Kini akunnya pun sudah ditutup. Padahal ia dinantikan aksinya untuk menyerang website Sewot. Sampai saat ini pun tak terlaksana. Dengan menutup akunnya, Opposite memang hanya seorang pengecut dari kumpulan para pengecut. Mungkin saat ini Opposite sudah sangat gelisah dan galau. Karena mulai terendus jati dirinya atau identitasnya. Opposite atau mungkin bosnya ingin menghilangkan jejak. Tapi semua sudah terlanjur. Opposite sudah panik. Namun ada hal yang menarik nih. Kabarnya Opposite ini diduga terima transferan dari Haikal. Haikal ini juga pernah terekam oleh anak buahnya sendiri sedang memainkan HP lebih dari satu, dan katanya sedang berjuang, dan ternyata itu model kerjaan buzzer kan. Jadi memang kayaknya si satu komplotan dengan Opposite. Haikal ini pernah kuliah di Israel, dan Israel ini dekat dengan Jordania. Lalu si Opposite ini kabarnya menjadikan Jordania tempat pelariannya. Nah, apakah Haikal dan Opposite ini adalah satu jaringan yang punya tugas-tugas khusus membuat kekacauan di Indonesia? Haikal memang patut dicurigai juga. Karena selama ini pergerakannya juga sangat mendukung aksi-aksi intoleran, misalnya mulai dari anti-Syiah, teriak Cina, PKI dan liberal. Jadi semoga saling keterkaitan ini bisa terungkap, dan Indonesia harus aman dan bersih dari kelompok-kelompok pengecut yang ingin merusak Indonesia.
Dan saat ini adalah momentum yang tepat juga, dimulai dari kasus kebocoran data pelanggan Telkomsel. Begitulah kura-kura.